paling itu. Perkenalkan, nama saya Siti Clara Anggreni. Saya Putri Ayu Mawati. Saya Arsya Mayur Mamita. Saya David Mustafa. Dan saya Maulani Nurul Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selanjutnya pendahuluan. Dalam era digital yang semakin cepat, persaingan di industri perbankan semakin ketat. Sehingga penting bagi bank untuk tidak hanya menyediakan produk yang berkualitas, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan nasabah melalui strategi Customer Relationship Management atau CRM. Bank Mega Syariah yang berfokus pada prinsip syariah perlu menerapkan strategi CRM yang efektif untuk meningkatkan loyalitas nasabah dengan memanfaatkan teknologi dan interaksi personal. Analisis terhadap strategi ini yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah akan memberikan wawasan tentang daya saing mereka di pasar dan dampaknya terhadap loyalitas nasabah yang diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan dan tujuan analisis. Rumusan masalah mencakup implementasi strategi CRM di Bank Syariah, langkah-langkah kunci dalam menjalankan program CRM, serta hambatan dan tantangan dalam penerapannya. Tujuan analisis adalah untuk mengevaluasi efektivitas program CRM dalam meningkatkan kepuasan nasabah dan menganalisis kesesuaian strategi CRM dengan prinsip syariah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meningkatkan loyalitas nasabah, customer relationship CRM di Bank Mega Syariah. Melalui studi kasus, analisis akan dilakukan terhadap strategi yang akan ditetapkan bank untuk menjaga hubungan baik dengan nasabahnya, serta mengevaluasi kontribusi upaya tersebut terhadap loyalitas nasabah dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan loyalitas nasabah, serta mengidentifikasi keberhasilan atau tantangan yang dihadapi bank dalam proses tersebut. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai buku, catatan, dan sumber internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang mencakup jurnal, laporan rapat, arsip, surat, dan artikel sebagai pendukung untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya yaitu gambaran umum Bank Mega Syariah. Nah, Bank Mega Syariah itu didirikan pada tanggal 14 Juli 1990 sebagai PT Bank Umum Tugu, diakuisisi oleh PT CT Corpora pada tahun 2001 dan bertransformasi menjadi Bank Syariah pada tanggal 27 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Nah, sejak tanggal 2 November 2010, bank ini dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Adapun segmentasi nasabahnya itu Bank Mega Syariah melayani nasabah perorangan, korporasi, dan UMKM dengan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk simpanan, pembiayaan proyek, dan program pendampingan untuk UMKM. Tujuan utama segmentasi nasabah dengan strategi bisnis Bank Mega Syariah itu yang pertama yaitu meningkatkan volume dana pihak ketiga di tengah tren kenaikan suku bunga acuan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan layanan sesuai kebutuhan spesifik masing-masing segmen. Yang ketiga yaitu meningkatkan free based income melalui penjualan produk wealth management. Yang keempat yaitu memperluas ekosistem bisnis melalui pendekatan B2B2C, business to customer. Adapun pengelompokan nasabah segmen dalam Bank Mega Syariah. Yang
Dalam Bank Mega Syariah menghadirkan Megaverse Syariah untuk layanan eksklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan layanan finansial bagi nasabah premium. Yang kedua yaitu ada segmen nasabah korporasi. Nah, segmen nasabah korporasi ini mencakup korporator dan bisnis banking. Bank Mega Syariah memperkuat bisnisnya pada segmen korporasi melalui pendekatan B2C, business to customer. Yang ketiga yaitu ada segmen nasabah retail. Nah, Bank Syariah itu juga melayani segmen nasabah retail untuk mencerminkan dari upaya bank dalam mengoptimalkan pelayanan dan menggarap potensi nasabah kelas menengah melalui regulasi kantor cabang pembantu. Nah, oke, selanjutnya yaitu mengenai program CRM pada Bank Mega Syariah. Program yang kita angkat pada Bank Syariah yaitu Syariah Card. Jadi Syariah Card itu kartu pembiayaan yang menggunakan 3 akad utama, yaitu adalah kafalah, qard, dan ijarah. Dan memiliki 2 jenis kartu, yaitu ada yang platinum gold, itu yang di atas yang warna hitam itu adalah contoh kartu yang platinum. Nah, selanjutnya yang baru itu ada gold, itu contoh kartu gold pada Bank Mega Syariah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai biaya Syariah Card. Jadi pada Bank Mega Syariah itu terdiri dari membership fee dan monthly membership fee, dan juga ada biaya ta'awid. Nah, program biaya tersebut itu terdiri dari biaya bulanan, tahunan, dan juga tergantung jenis kartunya. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya transaksional juga yang terdiri dari penarikan tunai, terus ada biaya admin atau yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dengan metode pembayaran. Jadi metode pembayaran pada Bank Mega Syariah itu terdiri menggunakan metode billing statement yang diterima tiap bulan. Nah, selanjutnya yaitu dengan minimum payment yang dapat dilakukan oleh nasabah paling sedikit itu 5% dari total tagihan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai identifikasi dari Syariah Card itu sendiri. Yang pertama itu bagian A itu ada Syariah Card, itu adalah nama kartunya. Jadi di atas itu adalah Syariah Card. Yang pertama itu Syariah Card, jadi itu ada nama kartunya. Terus dilanjutkan adalah yang kedua adalah SIF, yaitu untuk menyimpan informasi dan data kita yang ada di Syariah Card tersebut. Terus yang bagian C itu ada nomor Syariah Card yang terdiri dari 16 angka. Itu ada misal contoh yang di situ adalah 4363 dan selanjutnya. Terus bagian selanjutnya yaitu ada tahun penerbit. Jadi kartu itu ada tahun kapan kartu itu diterbitkan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada nama pemegang kartu. Di bagian E itu ada namanya. Jadi kalau misal kita mau membuat sebuah kartu dan di Mega Syariah itu namanya itu ada di paling bawah yang di bagian poin E itu. Contoh yang di situ adalah Mesya Putri. Nah, selanjutnya yaitu ada logo prinsipal F. Nah, itu Visa Platinum. Jadi logo tersebut itu bisa sebagai alat pembayaran di berbagai bisnis yang menampilkan logo Visa di seluruh dunia. Nah, selanjutnya yaitu di bagian poin F itu ada Visa atau logo prinsipal. Jadi Bank Mega Syariah itu bisa menjadi alat untuk pembayaran di berbagai bisnis yang menampilkan logo Visa di seluruh dunia. Jadi pada Bank Mega Syariah itu ketika kita mau membayar sesuatu di sebuah negara, kita itu tidak perlu menukar uang. Jadi kita sudah bisa menggunakan card kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu masa berlaku atau valid true. Nah, itu ada di poin itu dengan D dan G. Itu contoh kalau card kita itu masanya itu sampai kapan gitu. Jadi ditulis
teknologi contactless sehingga memungkinkan transaksi itu hanya ketukan tanpa perlu menggunakan PIN. Jadi kita ketuk saja itu sudah bisa digunakan tanpa kita memasukkan PIN kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu poin I, ada logo Bank Mega Syariah. Jadi logo itu menunjukkan bahwa penerbit di kartu Bank Mega Syariah kayak gitu. Jadi di dalam syariah cardnya itu tertera syariah card, terus juga ada nama banknya kan gitu. Nah, selanjutnya adalah pita magnetik. Pita magnetik itu digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang diperlukan untuk memperlancar transaksi. Nah, yang terakhir itu adalah CVV atau Card Verification Value yang terdiri dari 3 digit angka yang berfungsi sebagai kode verifikasi dan keamanan untuk pembayaran secara online. Nah, itu contohnya yang di bagian K itu namanya itu termasuk bagian CVV atau Card Verification Value. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis strategi CRM. Yang pertama itu ada customer acquisition. Satu yakni peluncuran syariah card. Nah, di sini Bank Mega Syariah itu memperkenalkan produk mereka yakni syariah card. Nah, tujuannya agar mendapatkan segmen layanan baru di layanan keuangan syariah. Nah, produk ini tuh berinovatif yang kita semua pasti tahu bahwa penting untuk menarik pelanggan yang peduli dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua itu melakukan dukungan untuk UMKM. Ada pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, program lapak berkah, pemetaan penyaluran kredit dan juga monitoring berkala. Nah, monitoring berkala di sini itu Bank Mega Syariah memeriksa apa yang sudah mereka pelajarkan untuk UMKM, apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum. Lalu yang kedua itu ada customer retention. Nah, Bank Mega Syariah itu memiliki program undian yang bernama Berkah Berlimpah Mega Syariah. Nah, ini tuh dilakukan untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Hadiah yang didapatkan dari program ini ada motor listrik, voucher belanja atau voucher perjalanan yang menjadi daya tarik sendiri untuk para nasabah agar tetap loyal terhadap Bank Mega Syariah. Nah, yang ketiga itu ada customer engagement. Nah, pada tanggal 13 Maret 2024, Bank Mega Syariah itu melakukan kegiatan media gathering dan buka puasa bersama. Nah, tujuannya di sini Bank Mega Syariah ingin membangun hubungan yang baik dengan para jurnalis. Nah, dengan membicarakan atau berdialog langsung dengan para jurnalis dan juga manajemen. Mereka berbagi informasi dan juga mendengarkan masukan untuk Bank Mega Syariah. Nah, hal ini membangun kepercayaan yang lebih baik dan juga membantu Bank Mega Syariah dalam mempromosikan layanan serta inovasi yang mereka punya. Oke, baik, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah implementasi program CRM. Langkah yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan nasabah melalui survei kepuasan nasabah. Jadi di dalam Bank Mega Syariah itu langkah untuk memperbaiki atau memahami nasabah, kita harus survei kepada nasabah, entah melalui wawancara langsung atau sebar kuesioner atau yang lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan kita menggunakan metode itu, kita bisa memahami apa sih kebutuhan nasabah dan harapan mereka untuk Bank Mega Syariah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai desain program CRM sesuai prinsip syariah. Sudah tertera di katanya Bank Mega Syariah. Jadi kita harus membuat program yang termasuk di dalam syariah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terkandung dalam maisir, gharar dan riba kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu mengenai integrasi teknologi. Bank Mega Syariah itu mengintegrasi teknologi CRM melalui mobile banking. Karena apa? Dengan adanya mobile banking itu nasabah dengan mudah untuk mengakses dan meningkatkan pengalaman nasabah. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah. Jadi Bank Mega Syariah itu memastikan kesesuaian program CRM atau produk-produknya itu sesuai dengan prinsip syariah melalui pengawas
pengawasan Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Nah, karena apa? Untuk menghindari horor riba dan maisiat. Oke, selanjutnya itu tahap yang ketiga, ada integrasi teknologi. Jadi, Bank Mega Syariah itu mengintegrasi teknologi CRM melalui mobile banking. Nah, mobile banking yang ada di Bank Syariah itu M-Syariah. Nah, kenapa sih harus ada mobile banking? Karena untuk memudahkan nasabah dalam mengakses atau dan meningkatkan pengalaman nasabah. Jadi, ketika nasabah mau kirim atau store tarik tunai atau yang lain sebagainya itu mudah, tidak harus datang ke banknya seperti itu. Oke, nah tahap selanjutnya yaitu mengenai pelatihan staff. Jadi pada Bank Mega Syariah itu pasti mengadakan pelatihan kepada stafnya tentang prinsip-prinsip syariah dan etika syariah. Guna apa? Guna untuk pelayanan nasabah. Karena kita kan dipantau dengan DPS terus sesuai dengan fatwa DSN MUI. Jadi kita harus menerapkan etika dan prinsip-prinsip syariah tersebut agar kita tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Kalau kita misal kita tidak mengadakan suatu pelatihan, maka ada beberapa staf yang mungkin itu akan menyeleweng dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu mengenai evaluasi berkala. Jadi pada Bank Mega Syariah itu pasti melakukan evaluasi secara berkala guna untuk mengevaluasi program CRM atau syariah card yang mungkin ada kendala atau yang lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengevaluasi, kepuasan nasabah itu akan turun. Jadi kita harus melakukan evaluasi secara berkala guna untuk meningkatkan kepuasan nasabah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah. Jadi Bank Mega Syariah itu memastikan kesesuaiannya program CRM dan produknya dengan prinsip syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, untuk menghindari horor, riba dan maisiat. Nah, kepatuhan tersebut itu sudah diatur dalam fatwa DSN MUI juga, dan Bank Mega Syariah itu melakukan transparansi informasi produk yang dijunjung tinggi seperti program realitas halal yang memberikan insentif atau sesuai syariah. Jadi kalau di Bank Mega Syariah itu kalau semisal seperti ya ngasih reward atau hadiah atau lain sebagainya. Jadi kita tidak menggunakan yang seperti konvensional kayak gitu. Jadi kita fokusnya ke syariah yang tentunya sudah diawas dan sudah disetujui dengan pengawas syariah, Dewan Pengawas Syariah. Karena apa? Kalau kita sedang membuat produk atau program-program baru, kita harus minta izin kepada Dewan Pengawas Syariah. Apakah produk atau program yang kita buat itu sudah sesuai apa belum, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu literasi keuangan ditingkatkan melalui seminar. Jadi di Bank Mega Syariah itu juga melakukan literasi keuangan atau edukasi keuangan melalui seminar-seminar kayak gitu. Nah, dan juga mengembangkan aplikasi digital untuk transaksi syariah seperti yang ada di Bank Mega Syariah, yaitu adalah M-Syariah. Selanjutnya yaitu kelebihan program CRM. Yang pertama yaitu kepatuhan syariah yang diawasi oleh DPS. Yang kedua, meningkatkan loyalitas nasabah melalui transparansi dan layanan Islami. Yang ketiga, inovasi digital syariah dengan aplikasi mobile banking. Yang keempat, edukasi keuangan syariah melalui seminar dan pelatihan. Selanjutnya, program loyalitas halal dengan cashback dan reward. Yang keenam, dukungan sosial melalui program CSR untuk UMKM. Yang ketujuh, layanan personal Islami berdasarkan prinsip sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Tantangan untuk Bank Mega Syariah. Yang pertama yaitu memastikan semua produk sesuai prinsip syariah. Yang kedua, terus berinovasi dalam industri perbankan yang kompetitif.
Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program CRM. Rekomendasi untuk perbaikan, yang pertama, mengadakan lebih banyak webinar dan workshop untuk meningkatkan literasi keuangan nasabah. Yang kedua, meningkatkan fitur aplikasi syariah dengan analisis keuangan berbasis syariah. Yang ketiga, melakukan survei kepuasan nasabah secara rutin untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan nasabah.